Kita belum mulai formalnya ya. Ini sambil nunggu teman kalian di agar bisa login. Sekali lagi buka php-admin. Kalau sudah buka php-admin, aktifkan database-nya. Sudah? Kalau sudah buka wp user, ada wp underscore user, ada. Buka ya di browse itu nanti ada datanya admin. Ada nggak username admin? Gitu ya, kan jalanin ini nih pastinya, ya nggak? Udah ya sampai ini ya. Kan buka admin ya, PHP admin ya, kayak gini ya. Mana yang saya pun belum tampil ya. Nah ini, terus kan kita ke database kita, DB apa database-nya? Sip, DBSI 5B. WP user saya bilang di bagian browse ada admin kan? Ada nggak? Nggak ada ya, Deka? Berapa kok yang ADK? Ada berapa? Ada 10. Berapa? Payah nih kok yang kugi langsung kelihat 2 kok. Berapa ya? Gini ya, anak-anak ya. Kalau ditanya ada berapa, artinya recordnya ada berapa. Lihat aja nih jumlahnya 2 total, artinya ada 2 yang ADK. Nah, apa tulis sana? Di user login apa? Kada usah lihat yang kode di user login yang apa ya tulis sana. Payah. Nih yang KP tulisan di user login. Kulangin no. WP user lah buka lo. Di browse gak sini yang K? Ada berapa record ah? Apa tulisan di sini ya? Ya admin kan KP gak ketemu maksudnya. Nah gini ya. Coba konsentrasi, konsentrasi ya, konsentrasi. Kita belum mulai yang beneran mata kuliahnya. Tunggu, ini baru mengatasi yang login yang nggak bisa. Saya ulangi ya, berarti klik edit. Nggak usah bingung kan nyari admin nanti itu tersangka. Ngapain nak bingung mana yang ku ketika mana yang ku pening lah edit ya. Udah. Kalau sudah kan ada password yang kritik-kritik nih. Nggak usah dihafalin ya. Apa yang perlu dilakukan? Ketik aja admin di sini. Udah. Yang belakang Rahmadini kenapa bengong? Yang belakang Rahmadini. Oh, lah. Kalau sudah ngetik admin ya, ininya fungsinya ganti MD5. Udah di go. Adeka, konsentrasi. Jangan ngelamun dulu. Di go. Lah, di go. Lah. Lah, coba login. Hanya itu, coba login. Yang sudah login sih aman, nggak masalah. Yang sudah login aman. Yang ini nih, iya jika tidak login. Adik kan nanya di grup ini. Dia nanya, Pak, kurang isi admin, ngapa tidak bisa login? Itu solusinya yang tadi. Udah belum ADK? ADK. ADK ada ngapa? Oh lemot. Yang si Jenny Sandela. User baru gitulah cara berarti. Kamu tinggal ganti passwordnya apa? Ya. Lapa cak hore. Iya. Berarti yang lain kayak gitu ya. Jika lupa atau nggak bisa login, solusinya kayak tadi. Bagaimana? Udah ready belum? Kita udah mau mulai nih. Verlita. Hmm? Banyak laptop baru. Iya, yang nggak ada datanya, seperti saya kirim di grup ini ya. Ini di download bahannya. Saya ulangi ya. Bagaimana ngambil di grup ini? Nih, 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 nih. Anak-anak, anak-anak.
Oh, anak-anak. Yang penting kalian connect internet dulu. Yang penting connect internet, cari tentang web Telegram. Cari tentang web Telegram. Yang saya aja nggak tampil-tampil, udah. Cuman dewo tak kalian ya. Mana yang kuat? Yang udah pacak login, caranya kayak tadi tuh. Udah belum anak-anak? Ya usahakan koneksi internet, kan ada dapat kuota dari pemerintah tuh, gunakan itu. Iya. Nih anak-anak, buka di laptopnya alamat yang saya kirim. Jika belum ada filenya atau menggunakan laptop lab. Tethering tahu nggak caranya? Hah? Tahu ya? Yolah, kita nak mulai deh. Jangan lingah lagi. Lalu, yang cowok-cowok nih, udah belum? Si Peri aman? Baru diinstal. Oh lah. Cara paling gampang, sekali lagi ya, download yang saya kirim ini. Nanti saya pandu deh, download aja dulu. Saya ulangi ya. Kita nih belum mulai ya. Nah, halah jam berapa lo mulai? Ya, tidak tahu HP lah ya kak. Tapi ini caranya, diingat baik-baik. Download yang saya kirim ini. Yang belum punya. Kalau laptop pribadi sih nggak usah. Yang laptopnya laptop lab, download dulu. Jelas? Udah? Berarti udah selesai downloadnya? Oh, lo, lah ditunggu. Saya tunggu ya. Sambil yang mau nanya, yang lain boleh tanya. Yang lain, Pak, aku udah baca login lah nurut kata kayak gaya bapak tadi ada baca lah. Ada nggak? Nah, kenapa? Udah nurut? Bener. Bukan adminnya yang diganti, yang nggak bisanya yang diganti. Hah? Nggak tahu lah. Saya coba absen dulu ya. Diva ada nggak? Diva sakit? Kamelia. Oh itu Kamelia. Rika Deliza. Apa ya? Yang kalah belum? Oh lah. Taufik gak ada ya. Ganti si Ano tadi. Ya, Lois Lane. Batal. Tesak marah. Oh itu. Habis ada orang ya. Siapa yang belum dipanggil? Udah tadi barusan.
Ada yang belum dipanggil? Adakah yang merasa belum dipanggil? Cobalah dihitung. 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Hah? Iya benar 19. Yuk, kita lanjut ya. Sudah belum ngomong-ngomong? Jangan nangis adek, ngapa lu mulai nangis nih? Kayak tersiksa bener. Marah sudah? Ready ya? Saya tanya satu-satu deh. Adeka sudah ready? Oke, Jenny, Nugi sudah? sudah ready itu gini nih ya maksudnya local host SI5B 2122O. Nah, jangan ini nih, saya aja salah ketik. Oh, sampai ini sudah intinya. Tampil. Oke, aman. Bagus. Wiranto. Sudah ready juga. Lois. Sip. Verita. Sekali lagi sudah atau yang kayak gini nih ya. Jangan sudah download maksudnya nanti. Jangan. Tamara. Mana? Apa masalah belum ya? Nah, berarti mau nggak mau kami mulai dulu nanti. Tanti. Sudah Tanti. Peri. Peri. Peri ini lupa nama sendiri ya Peri. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah belum? Belum. Ready belum? Oh, sip. Anita. Udah. Cika. Mana nama Cika? Oh, masalahnya apa? Hah? Nggak tahu ya. Ada dua berarti ya. Desi. Udah. Camelia. Aman. Bener ya? Oh, lah. Rika Deliza. Mana? Aman? Rodia. Hah? Masalahnya apa? Baru download. Berarti nyusul loh. Susilawati. Oh, lah. Tari. Aman. Tesamara. Udah. Nah, aman berarti kan? Udah kan? Yuk, kita mulai yuk. Yuk, harap tenang. Halo. Udah, siap? Kita mulai ya. Oke, selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Oke, kita lanjut di pertemuan ketiga. Sekali lagi ketiga. Terakhir kalian masih ingat gak bahas apa? Lupa. Ya, berarti video saya yang saya kirim-kirim tuh tidak diretak berarti ya. Wah, kasihan kayak saya nih. Yang terakhir tuh kan saya ngirim live session pertemuan kedua yang ini nih kan barangnya. Ya nggak? Oh lah. Nah, saya mau tanya sampai mana kemarin? Lupa. Orang tak nonton, cuma baca ingat, ya nggak? Aduh. Nah, sampai pengaturan kan kita kan? Ya, berarti yang ini nih udah beres. Nah, kita lanjutin apa hari ini? Kita melanjutkan tentang yang namanya membuat postingan. Ya, karena ini kaitannya dengan UTS kalian nanti. Jadi pahami cara-caranya. Nah, ini udah berarti kita lanjut tentang postingan atau post atau tulisan atau inilah yang bagian untuk kontennya. Jelas ya sampai ini ya? Nah, jika sudah, supaya bisa posting gimana? Nah, pengantarnya kayak gini. Yang sedang kita buka sekarang, sampai ini jelas ya? Localhost itu ya. Yang kita buka sekarang namanya, saya ulangi ini, namanya front end. Atau halaman depan. Oke? Atau kalau diibaratkan warung Padang, ini nih etalasenya. Bukan warung Padang yang sayur-sayur itu cabe atau apa, bukan. Ini warung nasi Padang tuh. Nanti Caca mampir lah di depan kampus ada tuh ya. Kalian kalau ketemu depannya itulah etalasenya untuk kalian lihat. Oke?
Tapi dapurnya itulah disebut backend. Untuk akses dapurnya gimana? Ya tentunya kalian harus punya hak akses. Maka untuk belajar, kalian silakan buka dua tab. Satunya untuk halaman depan nih, satunya untuk halaman belakang, yaitu kita login dengan WP admin. Silakan. Nah, saya ulangi ya. Satunya tanpa WP admin, satunya dengan WP admin. Untuk apa? Di dapur langsung kita taruh etalase. Nah, tujuannya gitu, back end dan front end. Front end ini untuk pengunjungnya atau untuk tamunya, back endnya untuk kita, pengelolanya. Misalkan ada yang tukang masak, ya, ada yang tukang menyajikan dan seterusnya. Login WP admin, WP minus admin. Sudah? Apa loginnya? Nah, saya bilang kemarin, saya mau gampang, maka admin. Agar dia nggak sering minta password, si Verita sudah apa masalah? Hah? Tadi lah ready perasaan. Ya, ini nih jangan lupa di running. Lah, terus localhost SI2 SI5B. Hah? Emang lah kopi? Aduh. Gini. Coba. Kita balik lagi. Dengerin. Verita dan lain-lainnya dengerin ya nih ya. Downloadnya udah belum tadi? Mana ya tadi tuh ya? Nih, download yang ini nih, udah belum? Habis di download diapain? Diekstrak, bener ya diekstrak ya. Keluarnya apa diekstrak? Hah? Diekstrak kan? Keluarnya ini kan? Ini nih ditaruh di. Bener, itu Verita. Ditaruh di Hatidoc dulu. Save lagi ya. Aduh. Bikin lucu deh. Lama gak libur, Rok. Lama gak kuliah. Di D yang kalian di C yang kalian. Program file boleh di SAM. Ya, taruh di SAM. Taruh di Hatidoc. Nanti di dalam Hatidoc ada folder SI 5B 2122O. Verlita sudah. Ih, barusan dibilangin tadi tuh. Lo konlek emang deh. Gini, cara ngelihat Hatidoc-nya di mana? Nih. Konsentrasi. Karena komputer, terutama komputer yang menggunakan komputer lab. Konsentrasi. Dengerin ya. Peri. Yo, dengerin. Dengerin ya. Oh, dengerin. Bagaimana tahu Hatidoc-nya di mana untuk komputer yang di lab? Kalau komputer kalian sih biasanya di C. Kalau komputer di lab, belum tentu di C. Gini caranya. Peri, ngapain Peri? Yo, dengerin dulu lah. Lah diulangi. Apa ya Pak tadi? Weh, aku lempar kayak apa nih lah. Yo, lanjut ya. Oh, nih cara ngelihatnya gini. Cari di SAM control panel ini. Verita aja kan bengong boy. Yo. Iya, terus buka dulu SAM control panel sudah. Di mana nih Pak? Ketemu enggak? Oh, lah ranting gini ya. Cek di bagian SAM installation directory. Lihat bener-bener tulisannya. Karena bisa di C, bisa di D. Udah? Nah, yang kamu di mana Verita? Buka C, ada folder SAM. Lihat SAM-nya, bisa jadi ada SAM 1, ada SAM 2 loh di lab ini. Sakti intinya. Kalau nggak ada angka 2-nya berarti pakai yang biasa ya. Udah tahu berarti di dalam folder itu ada Hatidoc di paste. Nah, silakan. Yang lain, si Peri terutama. Benar ya Peri ya. Sip terus, udah ya. Oh lah, kita lanjut. Tetangga Peri sudah? Yang cewek. Sudah juga ya. Oke, kita lanjut ya. Hah? Udah belum? Verlita sudah. Sambil nunggu ngopi ya. Kan pasti di kopi atau pindahin kan?
Yang download tadi tuh, yang ini kita lihat lagi ya. Nih, ya nggak? Hasil ekstraknya kan ini. Plus ini. Oke. Mesti diapain? File ini di phpMadmin diimport. Saya ulangi. Di sum tuh klik admin. Oke. Klik import. Baru pilih yang ini. Jelas? Jelas? Ya udah. Ya cus itu Verlita. Untuk Verlita ada bucinnya. Ya, sudah belum? Lois sudah? Oke. Lain kali Lois dekat-dekat Verlita lah. Ya. Barulah dibilang tadi itu padahal. Bagaimana yang lain sudah? Belum lah. Lois susah deh jadi kanan depannya nanya Lois ya. Apa masalah? Tersamarane apa boleh masalahnya? Oh lelet, jangan dibanting ya. Yang misalnya laptop kalian lelet, mau nggak mau gunakan lab ya, daripada nyesel nunggunya lama ya Pak, tunggu Pak, letih kami nunggu ya. Yang misalnya laptopnya nggak setulong leletnya, bukan ngulok ya ini ya, daripada ketinggal gunakan yang lab. Saya tuh khawatirnya di labnya belum ada softwarenya, makanya saya minta kalian bawa laptop masing-masing. Lanjut, Verlita, udah. Oh, lah nanti privasi pribadi sama itu aja, privat sama Lois ya. Dicuekin lu. Yang lainnya udah belum? Saya ulangi ya. Aduh. Apa Pak Juni? Yang depan nih mau nanya apa yang di depan? Ini dicuekin lagi. Ibu yang baju putih udah DSGL lah. Ya DSGL siapa pula tadi ngomong tadi? Apa masalah ada DSGL? Hah? phpMadmin belum dikopikan itu. Padahal phpMadminnya hubungannya dengan file SQL. Oh. Tapi tahu lah, apa mau ditinggal apa kami lanjut dulu nih? Ya, kami lanjut dulu lah ya. Nanti intinya ini kan saya sambil ngerekam nih, kalian sambil lihatlah rekamannya. Siapa tahu ada wajah kalian di sini nanti kan. Kita lanjut ya. Di WP admin, login dengan admin. Udah. Ada yang nggak berhasil login? Adakah yang tidak berhasil login? Jadi gemes Farita. Oke, yang versi SAM-nya itulah yang saya bilang tadi di grup. Ya, sebaiknya bawa laptop pribadi untuk jaga-jaga maksudnya. Nah, kalau SAM-nya belum terinstall atau udah terinstall dengan versi yang jadul, ya otomatis di skip dulu, dilihat aja, nyatat bagian catat-catatnya. Kita lanjut ya. Yang lupa tadi yang belakang nih, belakang Pak Juni udah. Oh lah, kita lanjut ya. Rahmadi nih berarti belum ya? Hah? Oh lah, lanjut dulu ya. Ini, hah? Udah? Ini kalian perlu tahu karena UTS-nya ngerjainnya kayak gini barangnya. Caranya gimana? Untuk nambah konten, dibilang konten tuh yang bagaimana sih yang kayak gini nih? Ah, apa ini? Fungsi Mimi Peri ya. Nah, Peri namanya unik. Ini nih konten nih. Konten webnya.
Nanti saya ada minta minimal berapa kontennya kayak itu, minimal berapa post. Nah, cara nambah kontennya adalah pada post tambah baru, pada post tambah baru. Yuk, diklik ya. Oh, lah. Oh. Nah, apa yang mesti diketik? Pertama judulnya. Misalnya hari ini judul tentang kelompok SI5B belajar Rek Web. Judulnya kayak gitu. Tapi UTS nanti sesuai topik kalian. Saya ulangi ya. Yang baju putih sudah cepet kayak ngetik ah. Mantep. Tambah post baru ya ini ya. Tambah post baru. Judulnya apa? Oke, sudah. Isinya apa? Nah, kita ketik di sini. Hari ini merupakan hari yang berbahagia buat mahasiswa kelompok SI5B, dikarenakan yang cowok ketemu yang cewek dan sebaliknya. Peri apa namanya? Peri Saprianto ya. Peri S ketemu cewek idolanya yang bernama, saya lupa namanya, tapi yang saya ingat aja lah Ramadini. Nah, udah ya kayak gitu. Cak-caknya lagi, ada cak-caknya lagi nih. Ya, nih. Cak-caknya kan saya mau pakai foto nih. Fotonya foto kalian yang sekarang, tapi ada di handphone saya. Agar bisa terkirim gimana? Cara paling gampang sih pakai Telegram. Cara paling gampang. Telegramnya kita tinggal ngirim ke siapa, udah. Tapi kalau nggak mau pakai Telegram, bisa nggak? Sebenarnya bisa. Cara cepat apa cara lambat? Cara cepat ya saya kirim Telegram aja, tunggu. Tapi kalau ada kuota gimana? Hah? Mau diajarin yang tanpa kuota? Nggak usah lah, oh. Lah tahu bilang ya. Saya coba kirim. Yo. Saya ambil fotonya, berarti kalian juga punya foto tadi. Nah, mana dia? Nih ya, silakan di-download. Kita mau menggunakan gambar ini. Karena kan bukti sejarah. Hari ini kami belajar begini, si Peri ketemu ini misalnya. Ya, tinggal kalian udah baca tak? Ini di grup kita ini barang ini. Di-download. Sudah. Save image. Udah ada payah-payah. Nah, cari aja folder pertemuan 3 kita. Nah, saya bikin folder pertemuan 3. Rencananya di folder pertemuan 3 ini ya, saya gunakan gambarnya. Nah, ini lah dapat gambarnya. Saya mau pakai foto ini. Siap? Caranya adalah karena nanti UTS kalian ya, kalian kerjanya ngupload. Nah, caranya kita kan ini namanya teks nih. Yang dibilangnya teks di bold misalnya karena Ramadini biar terkenal dan si Peri juga biar terkenal B. Nah, kayak gini ya. Saya mau nambahin gambar. Caranya sebenarnya gampang. Ya, klik saja plus. Yang kita butuhkan apa? Ya, kalau mau gambar, kalau mau galeri nanti. Kalian silakan coba. Nah, kalau sudah gambar, sudah, pilih unggah. Jangan dilupain ya. Kalaupun lupa nonton video rekaman ini nanti. Kalau sudah bagaimana? Nah, buka folder pertemuan 3. Yang saya kirim gambaran itu. Pak, saya punya gambar sendiri. Mau pakai gambar itu boleh nggak? Boleh, silakan. Nah, saya pakai ini. Tuh udah tuh. Caption atau keterangan. Cewek-cewek cantik di SI2B. Dah. Hah? Udah? Kalau nggak klik teksnya, ya
Asal ketik aja. Yang penting kalian tahu caranya dulu. Sudah? Oh, saya mau ada video. Bisa nggak pakai video? Nih, cak-cak nih, lagi direkam mulik nih. Nih, cak-cak nih. Saya ngerekam video. Nah, rekam. Wih, ada cahaya. Tunggu dulu. Nanti silau. Nah, direkam. Nah, video ini mau kita gunakan. Caranya gimana? Ya, ambil lagi yuk di Telegram. Ukurannya kebetulan hanya 1,5. Kalau gede gimana? Ada lagi caranya sebenarnya. Pak, saya mau nambahin video Spider-Man apa Far From Home atau apa ya terakhir ini. Apa ADK judulnya? Tidak tahu. Oh, lah. Kita lanjut ya. Agar videonya bisa dipakai, cara paling simpel sih ya kirim aja ke Telegram kayak gini. Tinggal kita ambil. Akan tetapi yang mau saya bilang, untuk WordPress ini dia ada batas maksimal. Tergantung settingan PHP ininya. Daripada pening gimana nanti aja. Kita cak-caknya video apa yang video Korea misalnya kalian mau kan, ada caranya, triknya. Ini simpen di firmware ketiga juga. Kalau mau video ya harusnya plus lagi kan. Video unggah sama persis. Tinggal ngedrag atau tinggal buka. Ini nih bisa di drag juga ya ke sini ya. Drag tuh kayak gini nih. Drag tuh bukan drag racing, drag ngedrag ini nih, drag gini. Nah, dilepas gini ya. Drag drop. Nah, ada video kita. Oh, kebalik gimana? Ya ngerekam aja kebalik ya enggak? Udah ya, berarti tahu ya. Udah sampai ini. Nah, video. Oh, saya mau pakai musik misalnya kalian atau YouTube, bisa nggak? Bisa. Ada tapinya. Pak, bagaimana videonya misalnya terlalu gede? Saya nggak bisa tuh. Contohnya kayak gini nih. Contohnya yang ini. Dia nggak bisa langsung. Maka caranya gimana? Ya mau nggak mau kita sisipkan manual di folder upload. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Karena kalau kita upload, ini nanti aja lah itu tuh. Usahakan kalau ukuran filenya terlalu gede, itu taruh di contoh nih ya. Kalau file yang umum atau aplikasi atau materi itu taruh di Google Drive. Jangan membebankan web kita. Saya ulangi ya. Kalian kalau ngelihat bahan ajar yang ada pertemuan 1 sampai 16 ya nggak? Kan ada Ferrar kayak gitu ya. Itu ditaruhnya di Google Drive. Kenapa? Biasanya untuk hosting besar space-nya itu mempengaruhi biaya. Nah, supaya lebih hemat gimana? Kita bisa share ke penyedia layanan untuk menyimpan file. Salah satunya Google Drive. Oke. Pak, udah enak Google Drive, tidak bisa di-play. Kak, saya mau ngupload video. Nah, orang biasanya menggunakan YouTube. Pak, video saya ini dalam tanda petik video dewasa. Kan nggak boleh di YouTube. Kalian bilang kan, berarti kalian nguploadnya di tempat lain misalnya. X-file apa, kayak gitu. Nah, itu ditaruh di hosting luar. Ya, bukan di dalam web kalian. Kayak gitu ya konsepnya ya. Jadi untuk ukuran file-file yang gede, silakan atau disarankan menggunakan yang luar. Misalnya YouTube kayak tadi tuh nih, kita tinggal ngupload misalnya video YouTube, ya tinggal tambahin aja ketik YouTube. Udah kayak gitu. Oke. Download layar kaca 21 ada nggak? Nah, film all ini aja nih. Gimana nih biar kita tahu? Nah, biasanya kan setelah kita ngupload nanti ada linknya kan? Mana dia? Yes. Intinya kalau kita tahu linknya ini, kita bisa ngambil di dia. View frame source. Nah, kalau dia hanya seperti ini, ya ini nggak bisa di play, dia harus dari dianya. Tuh, player ini segala macam. Player extreme. Nah, kayak gini nih, dia nguploadnya di sini. Tapi sama dengan di YouTube, setelah kita ngupload suatu video yang saya kirim itu aja daripada bingung nyarinya kan, yang ini. Bagaimana agar video ini masuk ke web kita?
Nah, kita bisa pakai share ini. Dia ada namanya embed. Kata-katanya embed ya. Ini mirip intinya, bukan hanya YouTube yang bisa. Kita embed, inilah yang diambil. Codingnya ini, copy. Oke, di share, copy. Dia rata-rata ada code code HTML ya. Terus diapain? Itu nggak usah dicoba sekarang nih. Ini cuma untuk gambaran aja. Kalau sudah, boleh pakai HTML khusus atau sematan. HTML. Nah, HTML khusus nih. Apa yang diisi? Nah, kalau mau versi coding atau versi iframe tulisannya tadi, ya tinggal kita paste iframe-nya. Jika jika kita pratinjau, nanti ada, oke, kayak gitu. Oh, berarti Google Map juga bisa, bisa. Contoh, rumah Cika di mana rumah Cika? Hah? Jakarta? Oh, Sungai Liat. Cika Jessica. Nah, kita cari Cika Jessica nih lokasinya di mana kan? Nah, ini di mana nih? Dia ketemu Cika Jessica. Cak-caknya aja nih ya, cak-cak lagi ya. Berarti kan kita mau naruh di Jalan Kerisi nih rental. Ada jinnya, jangan dulu lah. Di sini ya. Lokasinya di sini. Berarti kan punya koordinat ya, Lontong Pancur. Ya, tinggal kita klik, tinggal kita share. Nanti kalian ketemu yang mirip kayak gitu, kata-kata embed. Biasanya dia manfaatin iframe. Itulah yang di copy. Jadi, oh keren webku ada. Ini saya tutup aja lah. Keren webku, saya punya peta. Ya caranya gimana? Tetap HTML khusus. Plus HTML khusus, pastein, tinjau. Nanti ada peta kayak gitu. Ya. Caranya kurang lebih gitu. Petanya di mana ya? Tempat tadi itulah yang saya tambahin nonton pancur tadi. Udah? Jadi nggak hanya peta, nggak hanya YouTube, di sini pun bisa ngambil dari web lain, bisa ditaruh. Sampai ini sudah ya? Ya, kalau sudah, intinya kita ngisi konten ya caranya seperti ini untuk semenarik mungkin. Kalau sudah, pertanyaannya bagaimana? Klik terbitkan. Ya. Dia nanya, mau terbitkan atau batal? Lah siap belum? Yakin belum? Ya, kenapa? Karena untuk menerbitkan ini dia nanti langsung tampil di halaman ini. Jadi pengunjung tuh bisa langsung lihat kalau udah kita terbitkan. Oke. Terbit tuh sama dengan publish. Jadi kalau saya nulis di materi, ada kata-kata di sini publish, nih, artinya yang udah terbit, diterbitkan. Orang udah bisa lihat. Oke, sampai ini kita coba terbitkan dulu. Terbitkan. Udah. Yang ini nggak usah diganggu nih, biarin dulu, biarin. Kita kan ada buka satu tab lagi untuk yang saya bilang front end, etalase. Silakan buka etalasenya. Yang ini di reload. Silakan. Nanti kelompok SI5B belajar rek web. Wih, ada foto Rahmadini, ada foto, ada video Rahmadini juga. Bisa? Yang kalian nggak tampil? Enggak. Di reload dulu ya, jangan lupa di reload di halaman depan. Verlita sudah? Mantap. Benar-benar udah belum kali ini? Ayo lah. Tadi tuh beres, dia tahu enggak beres. Lah di reload belum? Lah diterbitkan? Ada muncul kayak gini? Enggak. Tombol terbitkan diklik. Yang benar. Jenny Sandela sudah? Belum lah. Yang lain ada masalah menerbitkan lagi? Kalau diam berarti nggak ada kan? Sandela belum juga. Sandela nih langsingan kayak Sandela. Iya, langsingan kamu. Ajar-ajar lah. Blok enggak? Blok. Lalu
Ada lagi belum? Kenapa? Nggak muncul gimana? Nah, klik blok, ya nggak muncul klik blok. Klik blok. Iya, klik blok. Bukan di blok ya, BLOG. Hehehe, sudah? Si yang masker putih sudah? Yang pakai jas sama meter ya? Bener, bener ya? Oh lah kalau sudah, ya gini gini gini, yang blok tuh kayak gini nih. Oh Wiranto, ya lupa sorry. Blok, ya ini diklik. Udah? Bener ya? Oh, lah. Nanti nanti apa nih habis belajar nih ke kos Luis, tanya Luis gimana ya? Kalau ketinggalan, tidak masalah, ada belajar bareng bilang ya. Blok, ya kalau yang nggak tampil tuh klik blok. Nah, yang saya kan kebetulan nggak ada, ya nggak? Karena saya nyetingnya di Brandane adalah tampil pos-pos terbaru. Jadi kalau kalian mau tampil kayak saya di Branda, di settingnya, nah ini nih kalau tampil kayak gini di reload aja ya, di reload ulang. Kalau tampil putus kayak gitu, ya pengaturan membaca. Ini nih udah disampaikan di pertemuan sebelumnya, pengaturan membaca, poster baru, jangan laman statis. Pengaturan membaca, poster baru, jangan yang statis. Ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Sudah? Nyari apa, Deka? Di pengaturan membaca. Lah, poster baru sudah? Yang kamu kan di bawah ini ya. Nah, poster baru simpan. Simpan. Simpan ini nih. Bukan kontrol S ya di sini ya, simpan perubahan. Sudah? Nah, kalau sudah, nanti kalian ngeklik beranda tampilnya kayak gini. Poster yang terbaru. Beres ya? Kita lanjut ya kalau udah ya. Nah, kalau sudah, penjelasan selanjutnya kayak gini. Coba post semua post. Yang konten ada di web ini, semuanya nanti ada di semua post. Sudah? Kita bisa nggak ngubahnya? Weh, lupa fotonya ada dua macam nanti. Nambah satu lagi gimana? Kita bisa sunting. Bisa sunting. Nanti kita tinggal tambah bloknya. Oh, mau nyisip, boleh nggak nyisip di sini? Nah, cari aja, ada nggak sisip nih? Ada. Fotonya kurang satu misalnya. Cowok-cowok ganteng, kan cowok-cowok gantengnya belum difoto. Nah, terutama foto Ferry nanti ditambahin sini. Caranya tinggal kita plus, tambahkan. Jelas ya? Bener ya? Berarti untuk menerbitkan tulisan udah tahu. Bagus. Yuk kita balik. Balik, tambah baru. Tambah baru. Udah? Kalau sudah, tambahkan judul. Cika, Mesika, sedih. Sedih tak berujung, ibarat ikan julung-julung, ikan ujung-ujung, ikan 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 cupang lah. Lah, detik. Ada tapinya. Kali ini jangan diterbitkan. Ya. Kali ini jangan diterbitkan. Coba simpan konsep. Nggak usah diturutin persis kayak saya, yang penting kalian tahu caranya ya. Nanti stres ngikutin apa-apa tulisan kayak gini ya. Nggak ada maknanya kalian bilang kan. Yang penting tahu caranya. Judul, isi, sama ini. Udah? Simpan konsep. Yang ini, kalau saya bagian ngisi konten, nggak usah persis. Nggak masalah. Misalnya, Samara. Namanya mirip Tamara. Misalnya gitu, boleh juga. Oke, nggak harus persis kayak saya. Kalau sudah, simpan konsep. Ada sesuatu yang mau saya kasih tahu. Sudah? Simpan konsep. Sekarang lihat di sini. Di etalasenya.
Apa yang membedakan? Apa? Hah? Iya, di beranda. Di beranda. Di beranda. Apa yang terjadi? Mana tulisan tadi? Jangan-jangan karena dia sedih ini ya, nggak muncul ya. Coba kita kita edit ya, sunting. Cika Mesika, jangan sedih, tapi bahagia. Coba simpan lagi. Pak, kula leteh nyimpan kata kalian kan. Tapi tidak muncul-muncul. Ah, Bapak neng aja tidak benar kata kalian kan. Muncul nggak di kalian? Tidak ya, padahal kita lagi nyimpan, no. WordPress salah nih kali, oh. Belum nggak maksudnya? Oke, saya ulangi. Bahagia tidak muncul, sedih tidak muncul. Apa ya benar? Oh, nama nih salah. Cika Melani tadi tuh ya. Nah, Cika Melani. Simpan lagi. Saya reload lagi. Pak, kayak meledak laptopku, tidak dipacak-pacak sampai sekarang. Sampai makalah tidak muncul kalian bilang kan? Oke, gini ceritanya. Kalau kalian ingat tadi, saya ngekliknya terbitkan untuk dia muncul. Nah, konsep nih yang bagaimana? Konsep tadi kan ada tulisan konsep. Jadi kalau kita ubah, ibarat cupang half moon berekor panjang. Ya nggak? Kita kan ada lagi kan tambahan ya. Baru kita simpan tadi kan? Ya nggak? Nah, ceritanya apa? Namanya konsep ini sama dengan draft. Draft sama dengan konsep alias belum selesai. Jadi belum waktunya diterbitkan. Nah, kalau kita udah simpan, lalah aku nak pulang dulu lah. Lagi tak mood nyimpennya. Ini draft sama dengan konsep. Nanti ada di soal UTS itu tentang tulisan kayak gini. Penulis apa ya dengan role apa membuat tulisan konsep. Berarti kalau kalian dibilang untuk bikin tulisan konsep, jangan diterbitkan. Nggak maksudnya? Kalau ada di soal itu minta tulisan konsep atau draft, berarti jangan diterbitkan. Kalau terbit justru salah. Konsepnya yang bagaimana digunakan jika kerjaan kita tuh nulisnya belum selesai. Kita mau nyimpan, kelak lah lanjutnya mandi dulu. Atau si Jenny misalnya mau olahraga dulu. Nah, dia bisa menyunting lagi untuk tulisan ini, berekor panjang. Nah, dia tinggal nyari gambar cupang. Ya nggak? Nyambung ya sampai ini ya. Itulah yang dibilang tentang draft atau konsep. Kapan digunakannya? Jika belum selesai. Nah, kalian nyicil. Oh, aku nak nulis website UTS ku nih. Misalnya si Rahmadini punya usaha apa? Punya usaha apa? Nggak deh. Si Jenny aja ya punya ya, Jenny ya. Usaha apa kamu Jenny? Nggak punya. Ada yang bekerja di sini? Nggak deh. Oh, Wiranto nih, misalnya dia tentang Menteri Pertahanan kemarin kan. Nah, dia bikin web Menteri Pertahanan. Kontennya berarti tentang Menteri. Dia ide-ide aja. Wiranto ditusuk misalnya. Udah dia simpen konsep dulu. Terus apa lagi? Wiranto mencalonkan sebagai presiden, simpan lagi. Dia belum selesai tuh ngisi kontennya, tapi dia udah ada ide-ide, konsep. Nah, dia udah bisa. Jadi nanti dia tinggal ngedit di sini. Sunting. Jelas ya? Itu maksudnya. Nanti UTS kalian ya tentunya kalian mesti nentuin topik yang saya setujui. Contoh, oh, aku punya Yayang kayak Tante Yara nih. Yayangnya kerja jadi polisi, polisinya belum punya web, dia bikin webnya. Ceritanya gitu. Ya. Oh, kesian kayak bucin nih. Selama ini ku bucinin dia, kali-kali ku bikin lah web kayak dia. Nah, bucinnya kerja di mana? Oh, dia punya counter pulsa misalnya. Ya, counter pulsa itu kalian bikin webnya. Ngerti ya? Oke, kayak gitu. Konsep. Yang dibilang konsep, kita sudah ada idenya. Tapi isinya tuh nanti nyusul. Udah ya? Itu tentang konsep. Terus ada namanya postingan yang publish. Ini nih yang udah terbit. Yang udah kita coba tadi. Oh, berarti kita syuting coba.
Kita sunting. Sudah? Yang ini kita sunting sudah? Oke, kalau sudah, nanti dulu terbitkan ya. Ini pengaturan apa ya? Coba kita lihat. Klik pengaturan. Nah, kalian misalnya mau curhat. Misalnya si CK Melani bahagia hari ini ketemu, misalnya gini ya. Dia kan seorang wanita. Dia bahagia, nambahin satu blok lagi misalnya. Satu blok kutipan. Nah, dia nambahin kutipan. Kutipan apa misalnya? Perry ganteng banget hari ini. Pesonanya begitu menawan. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ada tapinya. Cika malu kalau diliatin orang lain di sini, keceker nanti dia ya. Nah, gimana ceritanya biar sebenarnya terbit, tapi dalam tanda petik hanya orang tertentu yang boleh. Ya, privasi. Dia ngirim ke Perry-nya nih, Perry, coba kalian di webku, kode tentang K-nya katanya gini ya. Coba klik pengaturan. Klik pengaturan. Yo, udah. Post. Di post. Udah. Visibilitas visibilitas ini kita bisa ngubah dia jadi private. Itu private tuh hanya dia bilang admin dan editor yang bisa lihat. Level di bawah itu nggak bisa, pengunjung nggak bisa. Pakai password. Nah, pakai passwordnya apa? Jadi orang mau ngelihatnya passwordnya misalnya sayang kamu. Cie. Kalau sudah, ya kita coba nih, dicoba apa yang terjadi kita coba ya. Kalau sudah, udah ya. Penulisnya Dewi Persik karena yang login kan Dewi Persik nih. Terlindungi sandi sudah. Ini nih nggak usah diatur. Nah, revisinya 4 kali. Jadi nanti kalian lihat nih di soal tuh nanti ada kaitannya tentang siapa yang edit nanti, siapa yang menerbitkan. Nanti bisa dilihat dari revisi. Ya, jadi saat saya ngoreksinya seperti itu. Kategori, coba kita nambahin kategori nih sekarang. Tambah kategori, bikin cintaku. Buat kategori namanya cintaku. Sudah? Kalau sudah, tambahkan kategori baru. Untuk apa? Sabar, nanti saya jelasin. Cintaku, tambah kategori baru. Sudah? Nah, dia tercentang nih. Tapi kalau tentang Cika Melani bahagia nih karena ketemu Perry, berarti tak berkategori ini gak usah dicentang. Nanti maksudnya apa? Sabar dulu, sabar. Sementara ikutin aja dulu. Udah? Kalau udah kali ini terbitkan. Jangan konsep lagi. Konsep kan kita udah tahu. Ini udah selesai, terbitkan. Terbitkan. Terbitkan, terbitkan. Sudah? Reload sekarang. Reload. Ada cintaku. Tapi di sini konten ini dilindungi. Nah, kapan menggunakan yang seperti ini? Jika bersifat pribadi atau barang itu nggak boleh di-download semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang boleh. Yang boleh gimana? Tentunya yang tahu password. Berarti sayang kamu. Per dikirim sama Cika. Coba kalian lihat webcode-nya kata dia. Kode nulis tentang K-nya kata si Cika ya enggak. Apa nih ada password? Deh sayang kamu. Cie kata si Perry kelepak-kelepak kan. Nah, dia silakan masuk. Baru dia bisa ngelihat, Perry ganteng banget hari ini, pesonanya begitu menawan. Oke, yang Perry keluar gak Perry? Belum terbit ngapain? Kang ubah namanya. Ya Perry ya. Perry ini malu. Saya ganti aktor nanti, ganti orang lah. Ganti Lois-nya aja nanti. Nah, lanjut sampai ini. Tujuannya udah ngerti maksudnya? Ini nih kebetulan Perry aja nih yang dicontohin. Jangan merajuk Perry. Ya. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Sekali lagi, kapan menggunakan yang password? Tergantung jawabannya.
kalau ada sesuatu yang sensitif tapi perlu terbit. Oke. Nah, pakainya ini. Kita balik. Kok tadi tuh Bapak bilang ada kategori? Nah, ceritanya gini. Udah, Ibu. Nanti tonton inilah. Kalau ada waktu sambil saya lihat nanti ya. Sabar, kok. Kita lanjut yang ini. Kok ada cintaku, kok ada tak berkategori? Maksudnya gimana? Entah, nggak jelas ya nggak? Tapi gini yang mau dimaksud. Jadi ini nih semacam pengelompokan tulisan. Berita cara berita, gosip cara gosip, tentang percintaan, percintaan, dan seterusnya. Nah, sekarang gini. Coba kita balik ke WP admin. Coba ke tampilan menu. Ini saya sampaikan tentang menu. Sudah? Tampilan menu. Saya salah klik tampilan menu. Sudah? Nah, kalau sudah, menu ini menunya menu tautan sosial nih ganti ke utama. Ke utama. Pilih. Utama pilih. Sudah? Ada tulisan beranda tentang blok kontak yang ini nih. Ada nggak yang kalian? Ada ya. Nah, kita mau custom menu namanya. Ibaratnya motor tuh di custom, ini nih menunya di custom. Siap? Lois sudah? Nah, kalau misalnya bloknya, aduh blok ini jangan-jangan goblok misalnya, singkirkan, bisa. Silakan disingkirkan. Udah? Tinggal 3. Udah? Saya mau nambahin kategori jadi menu. Bisa nggak? Bisa. Pilih aja cintaku tadi. Tambahkan. Tentang cintaku. Nah, kita bisa bikin submenu. Nih. Cintaku dicentang, tambahkan. Udah? Cintaku dicentang, tambahkan. Sudah? Di kategori ada cintaku dicentang. Kalau sudah ditambahkan ke menu, sudah? Oh lah, jika sudah, di sini kan ada cintaku. Kalian tarik aja nih, tarik ke sini. Tarik agak ke kanan dikit. Itu untuk bikin dia jadi sub menunya. Sudah? Adeka masih lama? Kalau sudah, coba ya. Baca. Saya ulangi ya, tampilan menu. Sudah? Ininya menunya menu utama. Kenapa? Di tema ini kebetulan ada 3 menu. Yang kita gunakan menu utama, horizontal. Pilih. Sudah? Kalau sudah, ada kategori cintaku dicentang. Sudah? Ditambahkan ke menu. Lois sudah? Nanti ada cintaku nih, kalian tinggal pindah gini lah, pindah caranya nih. Tapi saya maunya di dalam tentang nih ada cintaku, tentang cintaku. Sudah? Kalau sudah, disimpan menu. Sudah? Udah? Lihat hasilnya. Kalau setiap nyimpan, lihat hasilnya. Mana ada cintaku tadi, enggak? Dia ada di sini. Gampang bikin menu ternyata ya enggak? Kita belajar DPW kemarin macam-macam bikinnya ya enggak? Tinggal klik jadi. Udah? Peri udah dicoba? Nah, nanti semua yang kaitan dengan cintaku ini dia keluarnya di sini. Kali ini dia cintanya Peri misalnya. Nanti dia udah cinta namanya Lois pula. Ya. History nanti. Jadi pengalaman saya adalah dengan Cika, dengan Verlita, dengan Rahmadini, dengan Jenny Sandela, dan seterusnya. Oke, caranya ya kayak gitu. Jadi tulisan yang sama, kategorinya sama. Jelas ya? Di UTS, kebetulan saya nggak minta nanti yang ini nih. Nggak ada. Jadi cukup belajar aja. Nah, satu lagi yang saya minta ada nih. Tentang 2 macam ini. Ada draft, publish sih pasti, pending review dan schedule. Status postingan ini keluar 4-4-nya. Yang terbit udah pasti, yang draft udah pasti, pending review udah pasti. Kapan pending review itu?
Tidak tahu. Lupa. Ano. Bagaimana? Yo, yang kalau kalian kirimkan untuk ditinjau itu kontributor. Ya, berarti kalau ada soal satu postingan dengan status pending review atau untuk ditinjau, berarti kontributor yang nulis tuh. Oke, udah. Nah, berarti nanti pending review ditulis oleh kontributor. Kalian login sebagai kontributor. Kontributor itu bikin tulisan. Keadaannya masih pending review atau sedang ditinjau. Oke? Atau lupa? Ya kita tambah yang user kemarin tuh, itulah dianya jawabannya. Tapi role-nya kontributor. Jangan bikin satu user baru dengan beberapa role ya. Kalian bikinnya masing-masing user dengan role yang berbeda. Saya ulangi. Yang kita kemarin kan di pengguna nih kan, semua kan, kita hanya bikin dua kan. Yang saya bikin adalah yang kelas berat. Dia ini yang saya ganti-ganti role-nya, ya nggak? Kalian nanti di UTS tuh bikin usernya beberapa dengan role yang beda-beda sesuai permintaan di soal. Berarti ada yang sebagai editor, ada yang sebagai kontributor, ada sebagai subscriber, ada sebagai author. Udah? Ya udah. Kalau udah tahu itu intinya tahu jawab UTS ya. Ini pending sekali lagi oleh kontributor, jangan lupa. Nah, terakhirnya ini. Ada soal saya minta buat tulisan yang terbit di tanggal ulang tahun masing-masing. Kita cak-cak praktekin ya, cak-cak praktekin. Berarti kan post tambah baru nih. Ya enggak? Yo, judulnya Selamat ulang tahun. Janganlah kena marah lagi, Louis. Nah, ini cinta barunya. Kerjain ya tugas-tugas kuliah kita harus dapat satu. Awas dong, kalau nggak dapat satu nanti kita balik lagi di. Nah, misalnya ini ucapan selamat ulang tahun dia, ya. Misalkan kayak gini kan. Berarti ada kue ulang tahunnya kan? Cara nambahin kue ulang tahun gimana? Iya, kayak gitulah. Saya ulangi lagi deh. Kue ulang tahun. Nah, yang ini. Video nih malahan nih. Saya copy aja yang YouTube ini. Nah, ini hari ini kan ada lagu gitu. Nah, dia tinggal nambahin YouTube. Pokoknya kalian pasti tahu lah, gampang banget nih. YouTube. Ayo, yuk, yuk. Mana? YouTube. Ini sematkan. Hore, ya, dapat 6 telur. Udah ya. Artinya 6 tahun kita. Nah, cacaknya dia kata-kata romantis lagi. 6 tahun hubungan kita dibuat dengan 6 telur. Nah, so sweet banget kan istilahnya. Ada tapinya. Saya minta kalian mempostnya di hari ulang tahun kalian. Belum nggak? Nah, kayak gini. Cika ulang tahunnya kapan? Hah? Mei 8. Udah lewat kan? Jangan pilih 8 Mei 2021. Pilih 8 Mei 2022. Cara ngaturnya seperti ini. Ini clue lah untuk menjawab UTS-nya. Klik pengaturan pada post. Terbitkan ini. Kita atur ke tanggal lahir kalian masing-masing. Pak, Bapak mana tahu tanggal ulang tahun tuh? Tahu nggak saya? Kenapa? Bapak Plico kata Wiranto ya. Tenang, saya tahu. Ya, jadi kalian mau bulak-bulak, saya salahin di sini. Hah? Udah? Ya, saya ulangi ya. Aduh, diulang. Replay ya.
Nggak percaya boleh kita coba ya. Cika, bener nggak? Iya 8 Mei 2021. 2001. Ya, benar. Ya saya tinggal ngecek gitu aja, bener nggak kalian ngerjainnya? Udah? Saya ulangi ya. Ke pos. Ya, terbitkan itu diklik. Udah? Kan ke 8 Mei, tahu lah nyeting ini kan? 8 Mei, tapi jangan 2021 kan udah lewat itu. Atur di selanjutnya. 2022. Nah, karena ini si Cika nulis untuk Lois, berarti saya cari tanggal lahir si Lois. Berarti tanggal lahir Lois adalah 27 Juli. Juli juga udah lewat. Nah, berarti bulannya Juli tanggal 27 tahun 2022. Kecuali ulang tahun kalian misalnya UTS tuh kapan ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 ini kan ngumpul nih. Berarti ulang tahun kalau Desember masih aman menggunakan yang itu. Kalau 2021 tuh ulang tahun yang Desember. Tapi yang saya minta ulang tahun yang berikutnya. Ya, jangan yang udah lalu, yang 2021 nanti status kalian justru salah jawabannya. Karena udah terbit dia. Harus ke berikutnya. Jelas ya? Nah, kalau udah, oh, ini so sweet kata si Cika kan mau ngucapin Lois jam tepat jam 12 malam. Saya rela-relain begadang. 00 00. Ya, mantep banget intinya demi cintaku kata dia kan. Nah, jadi terbitnya itu tepat jam 27 tanggal 27 Juli 2022 tepat jam 12 malam. Orang pertama kali yang ngucapin secara publik ulang tahun Lois. Itulah apa Lois nggak kelepek-kelepek ya enggak? Kata dia, "Weh, cinta dia nih kayak ku," kata dia. Ya enggak? Rela rela-relanya dia nerbitkan tulisan untuk saya ngucapin selamat ulang tahun. Padahal tak kita tinggal ngatur kayak gini ya enggak? Nggak tahu tahun depan di bulan Juli 2022 udah nggak sama Lois lagi. Ya. Tapi cara jawabnya seperti ini ya. Centang kategori cintaku juga. Nanti pasti ada permintaan soalnya kalian bikin post yang akan terbit di tanggal ulang tahun kalian. Gunakan jadwal ulang tahun sendiri ya, karena saya lihat kan jawaban siapa nih. Saya cek bener nggak ulang tahunnya itu. Kalau beda ya salah. Berarti kan tanda tanya tuh ulang tahun siapa tadi tuh ya nggak? Udah ini dijadwalkan, jadwal. Udah. Yang namanya dia akan terbit 27 Juli 2022, ya kalau kita lihat di depan nih belum ada. Pak, kuna ningo, misal tampilnya cuman ya. Tampilnya cuman kalau Peri itu ningo kita bisa ngelihat di alamat ini. Alamat ini nih tinggal di go aja. Nah, kira-kira gambarannya kayak oh, ada L. Oh, kurang. L apa ya? Kita tinggal edit Lois Lane. Ya. Ngerti ya maksudnya? Berarti kalau kita mau ngeliat previewnya bisa. Oh, kayak gini nih ada kue ulang tahunnya. Udah aman. Ya nggak? Walaupun orang lain belum bisa. Lanjut. Yang ini ada pertanyaan? Tentang ini sampai schedule atau terjadwal atau dijadwalkan? Enggak ya? Kategori ada pertanyaan? Kategori itu untuk ngelompokin tulisan. Untuk ngelompokin tulisan. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan juga. Salah satu pemanfaatan kategori adalah menu. Udah? Kalau sudah, ada namanya teks atau label. Tapi ini nggak saya minta di soal UTS. Sekedar tahu aja ya, untuk apa? Kita ngetik di mesin mencari. Ya, ini semacam keywordnya. Jadi kalau mengandung kata itu, postingan kita nanti ikut
terindeks di mesin pencari. Nah, itulah menggunakan teks atau label. Adanya di mana? Sekali lagi ini nggak ada diminta di soal. Teks atau label bisa ditambahin di sini. Cara penggunaannya gimana? Cipta ke-5, ultah ke-6, Lois Lane. Nah, jadi saat orang nyari Lois Lane, salah satunya nyangkut di kita ini, yang di mesin pencari. Oke, tinggal tambahin tagnya. Udah, tinggal kita upload lagi. Udah. Teks atau label itu untuk keyword atau pencarian, kata kunci untuk nyari. Jadi suatu saat misalnya kalian mau webnya dalam hal untuk pencarian dia teratas munculnya, ya salah satunya mainin di tag ini. Oke, ini saya nggak include di UTS-nya. Komen, ya komen nih kayak gini nih. Kalian buka kayak gini, terlindungi cintaku. Saya buka cintaku nih, saya reload, ada yang baru tadi ulang tahun. Nah, karena dia belum terbit nggak ada, saya coba balik ke beranda. Saya coba klik ini, ada nggak komentar di bawah nih? Nah, nggak ada kan? Karena apa? Saya pengaturannya saya nonaktifkan komentar. Supaya ada gimana? Carilah, ada nggak diskusi? Izinkan komentar. Kalau mau di sini nih. Ya, komentar boleh nggak post yang ini di komen. Misalnya Lois, weh lebay kan dia ngecapin ulang tahun pakai 6 telur kata dia. Nah, orang boleh komen kayak gitu. Berarti kita izinkan komentar. Nah, maksudnya? Allah. Intinya komentar tuh kalau kalian mau websitenya ramai. Tapi hati-hati yang namanya komen, kan kita nggak tahu siapa itu. Ada yang suka, ya bagus-bagus kata-katanya. Ada yang enggak, ya dia jadi antu, ya nggak? Nah, kita lanjut nih. Berarti udah nih. Oke. Sampai posting, kira-kira ada pertanyaan nggak? Sampai posting ada pertanyaan? Nggak deh. Sebelum saya lanjut ke sebelumnya ada pertanyaan? Nggak ada. Atau mau nyeting-nyeting dulu? Boleh, silakan. Saya coba ambil charger. Silakan kalian sesuaikan sebelum kita lanjutin yang media ini. Citra putus. Di kamu ada? Di kamu ada deh. Di saya ada. Adanya apa? Anak apa? Anak ade. Ada cintaku. Kategori ada kata tambah ada di menu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut kalau nggak ada. Atau ada yang masih belum sampai ini? Mumpung belum jauh tertinggal ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Yang ibu-ibu di depan sampai mana? Yuk kita bahas pembahasan selanjutnya terkait media di halaman web. Jadi si Mary sudah kalau ketinggal nih. Yo lalu yang ibu-ibu di belakang si Rasmadini dan sudah. Oke, dengerin ya. Media di halaman web. Kalian rekamlah video atau gunakan video yang ada di handphone kalian. Ini kayak kalian bikin TikTok tuh. Yang bumerang, tapa lah intinya ya nggak? Itu gunakan tuh. Ngerti nggak maksudnya? Coba upload, bikin post baru, upload sekarang. Kita belajar tentang media di halaman web. Saya ulangi. Upload, bikin post, nanti upload video, yang kalian TikTok. Enggak? Nah, silakan. Atau video kalian lagi ngurus bayi juga boleh, silakan.
Jenny ini kan ngurus bayi nih, boleh video ngurus bayi itu ditaruh. Nggak ngeh juga. Video si Cika lagi nyanyi juga boleh. Nggak ngeh juga. Video Rahmadini lagi ulang tahun juga boleh. Video Tantiara lagi boncengan juga boleh. Nggak main boncengan kata dia lagi naik mobil. Nah, boleh kayak gitu juga. Ya. Video Lois Lane lagi terbang sama Superman juga boleh. Silakan post. Kita lihat apa yang terjadi. Jangan pening kepala ya, ini belum apa-apa aja nih. Masa lah pening kepala. Iya, kirim video. Upload video. Nggak ada video rekam deh video orang di ruangan nih. Boleh. Lalu, jangan gunakan video saya tadi ya, terlalu pendek. Gunakan video terakhir yang saya kirim nih. Ada 9 menit. Tapi kalau kalian punya video masing-masing, gunakan video masing-masing. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Tidak ada minimalnya. Usahakan 25 mega atau berapa mega gitu. Puluhan mega. Hah? KB. KB itu tidak akan ada masalah. Jadi selama kamu nemuin video kayak gitu yang karena nggak ada masalah, merasa aman-aman saja nanti. Justru kita tuh kalau nemuin masalah jadi lebih kuat kayak si Incas ya, Incas ya. Sudah? Yang lain sudah? Coba diupload. Intinya, iya iya iya, intinya tambah tulisan, habis itu diupload. Udah. Cuman nambahnya, tambah blog kayak tadi tuh, pilih video. Atau daripada susah-susah download, coba kalian install everything. Pernah dengar everything nggak? Nggak. Everything dari Void Tool. Nggak. Nih, buka ini nih. Download. Biar kalian gampang nyarinya. Kita gunakan aja yang ada di laptop itu. Nih, cari everything dari Void Tool. Download. Silakan. Ini supaya lebih cepat nyari ya. Everything Void Tool. Yang saya ketik tuh everything Void Tools. Ya, ini biar lebih cepat. Misalnya kalian ingat nama file itu apa, nama folder itu apa, atau tentang cintaku, tapi kalian lupa di drive D apa di drive C atau di mana. Pakai ini lebih cepat nyarinya. Silakan. Sudah.
Install. Download install ya, download installer. Hah? Error? Error ya? Lalu error? Gimana bisa error? Download installer ya? Ya, download installer. Sudah? Intinya tinggal next, 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 next. Sudah. Install, next, 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 finish. Sudah? Lalu yang installer yang 64 bit. Kita kan rata-rata 64 bit kan? Gunakan 64 bit. Tidak deh. Ini butuh koneksi internet ya untuk aksesnya. Apakah sudah? Tidak baca. Nanti jadinya beginian nih jadinya. Ya, beginian ya jadinya. Ada. Ya udah kalau yang ada, ketik aja titik PDF dulu. Titik PDF, jangan kasih spasi. Di everything nih ya ngetiknya ya. Udah. Di everything hasil install nih, nanti jadinya beginian nih. Ketik titik PDF. Udah? Ada nggak keluar hasil di sini? Ada keluar hasil? Yang masih ada tulisan indexing itu berarti tunggu prosesnya sampai selesai. Proses mengindeksnya belum selesai. Hah? Kan yang adik AG loh. Adik AG kau. Bukan. Oh, lah. Tesak marah sudah. Apa masalah? File. Kalau download everything lo. Tidak hal kan download everything maksudku. Justru kita pakai everything ini untuk nyari ada file itu. Enggak? Kita kan tidak tahu apa yang dicari. Nah, ini kita untuk nyari ya. Lalu, oh lah. Ferry, apa tidak baca? Apa error? PDF yang muncul error. Lah, aman. Yang depan nih, ibu depan sudah. Ikat aja jawab nih, ku pentingnya apa ya artinya? Itu dia. Nah, tunggu dulu berarti ini. Yo, kita lanjut yo. Yo. Halo, halo, halo. Ntar kita lambat pulangnya loh. Ayo. Lalu, yang ADK tuh lambat intinya. Bersabar aja ya. Nih, dengerin ya. Coba ketik titik PDF. Itu aja dulu. Sudah? Sambil lihat di bawah ini tulisannya apa yang kalian? Objek. Di bawah nih ada tulisan apa? Objek not found. Tunggu, bukan itu. Nih yang mau saya bilang nih. Yang mau saya bilang, kalau kita pilih, kan gini nih. Ya kalian ada nggak keluar hasilnya? Yang pencarian. Setelah kita ketik titik PDF, semuanya PDF nggak? Iya kan? Yang belum tampil gimana? Maksud saya lihat di bawah nih tulisannya indexing nggak? Kalau iya itu nunggu aja tuh lama. Terutama untuk HDD. Untuk SSD itu cepat. SSD ya itu cepat. Untuk HDD memang perlu agak bersabar kayak MC ADK. Sabar-sabar ya ADK. Jadi dia mengindeks isi disk. Yang mau saya bilang kayak gini.
Setelah muncul, ini nih gunanya untuk memfilter semua yang mengandung titik PDF. Kalian klik size-nya nih. Berarti cari file PDF yang tertinggi. Udah. Itu coba diupload. Main drag uploadnya nanti. Upload ke WordPress. Udah deh. Tentunya beda file ya kita ya, nggak sama. Udah? Iya kan di laptop masing-masing, benar. Gunakannya paling gede ukuran filenya. Berapa yang paling gede yang kalian? Nah, jadilah. Itu yang paling gede. Yang masih bingung-bingung juga, gunakan file yang saya kirim di sini nih. Nah, itu video, bisa juga yang di bawah ini. Nah, yang mau saya sampaikan ini di bagian post baru kan saya minta kalian tadi kan, ya nggak? Unggah media, atau kalau mau lebih daripada bingung di sini pakai apa ya Pak ya, pakai apa ya, nanti di sininya. Coba dari media tambah baru. Ini yang saya bilang media di halaman web. Yang paling gede tadi, ya, saya pakai yang ini aja lah. Atau saya pakai yang user guide AWS ini. Nah nih, 18 mega saya upload. Kan kita ngupload tinggal cara gini kan. Tambah media, drag ke sini. Coba. Yang mega-mega terutama ya. Di drag, lepas. Apa yang terjadi? Udah dicoba belum? Nah, kalau kalian yang menggunakan video yang saya kirim, ya video nih, tuh dua-duanya udah tampil loh. Kalau pakai video, bagaimana? Misalnya kita ketik di sininya titik MP4. Nah, titik MP4, saya nggak ngupload yang bergiga-giga, nanti letak sendiri. Saya ngupload yang 80-an misalnya. Android Spinner, ya ini aja nih. Nah, saya upload. Apa yang terjadi? Intinya bisa nggak diupload? Itulah bagaimana triknya supaya bisa, ya nggak? Bener nggak? Pertanyaannya gitu kan? Nah, sebenarnya kita bisa ngubah php.ini. Apa php.ini? Tapi daripada pening, mending jangan. Ada triknya. Gimana triknya? Tinggal kita buka. Ada file namanya htaccess di htdoc kita. Coba buka htaccess. Yuk, htaccess dibuka. Udah, dengan Sublime atau dengan Notepad++ boleh. htaccess ya yang dibuka. Di open. Sudah. Nah, di sini nih ada untuk WordPress settingan htaccess. Apa yang mesti dilakukan? Nah, saya yakin kalian nggak mau capek ngetik, di internet tuh sudah tersedia. Max upload size WordPress htaccess. Udah? Nanti saya tunjukin aja scriptnya. Kalian tinggal copy paste maksudnya. Ya, kalian tinggal copy paste. Naruhnya di mana? Di situ. Mainnya dari htaccess. Ini satu biar cepat saya buka lagi. Nah, intinya yang paling cepat nanti saya pakai filenya sudah saya kirim di sini tadi ya. Kalau kalian mau nyoba yang itu harusnya nggak terupload. Kenapa penyebabnya tidak terupload tadi? Ini ada ceritanya nih. Dia nggak terupload karena batas maksimal kita ngupload tuh hanya 2 mega. Leteh kita. Oh, kalau fileku PDF mesti ada di web ini biar resmi ya nggak? Masa di Google Drive kalian bilang harus ada di web ini domainnya. Terus gimana? Kayak yang tadi ada SOP file PDF-nya aja ratusan halaman. Jadi gede ukurannya. Nggak mungkin 2 mega maksudnya. Gimana nguploadnya? Nah, ini triknya. Jadi kita bisa buka yang nama filenya htaccess. Nggak perlu dihafalin, cukup kita cari di internet. Nah, ini dia. Ini dari Thames.
dari PHP ini HT akses. Nah, ini kita tinggal ambil nih. Ya. Dan tambahkan ini. Copy. Nanti saya copy paste ke kalian lah. Ya, di sini coba tambahin. Ininya nggak usah. Nah, ini isi HT akses. Saya copy, saya taruh di grup. Nah, kita tes sekarang ya. Yang saya tadi isinya 2 mega. Kalau sudah ada hal itu, saya coba refresh. Berubah nggak 2 mega? 64. Enggak maksudnya? Ya udah, itulah caranya. Nah, berarti yang saya coba upload tadi, saya tes lagi. Ini 72, ya tentunya dia nggak muat. Berarti saya mesti naikin lagi jadi 128. Tuh, 128. Tinggal kalian ubah angka itu. Ini 300 detik, 3000 detik jadinya. Ini juga perlu dinaikin nih. Jadi saya copy lagi lah. Intinya versi makin gedenya. Nah, kalau udah saya reload jadinya 128 mega. Saya tinggal upload. Tarik, udah tuh berhasil tuh. Iya nggak? Nah, saya perlu nyampain cara pakainya sekarang. Sabar. Kalau tadi kan kita ngupload milih langsung di postnya kan? Kalau udah ngupload di media, caranya gimana? Bentar lagi. Pastikan kalian sudah berhasil ngupload dulu. Iya. Copy yang dari Telegram itu taruh di HT akses. Yang ini saya hapus aja nih. Yang ini saya hapus. Nah, gunakan yang di bawah tadi. Silakan. Udah Cika, banyak viewer ya. Itu lagi live Bigo tadi. Iya. Saya ulangi ya, upload filenya satu PDF satu video. Upload filenya satu PDF satu video. Satunya MP4, satunya file PDF. Udah? Cara nguploadnya sama kok, dilepasin kayak gini. Udah. Nah, tunggu. Udah selesai saya nguploadnya. Sudah? Oh, lah. Rahmadini dan tetangganya sudah? Oh, lah. Cika sudah? Lah, banyak loh yang nyumbang Dragon. Belum. Minta Pak Hariski. Baca, dia nyumbang diamond nanti. Top up. Yuk, udah belum? Belum? Satu video, satu PDF aja. Udah itu bahan praktek kita. Hah? Nguploadnya di tambah baru media. Jangan dari halaman atau dari post. Kita coba dari ini. Yang mau saya sampaikan agar kalian bisa pakai yang udah diupload. Kalau tadi kan kita di post yang kita tambahin. Sudah? Yang itu. Hah? Sublime text. Yang kamu tinggal ngambil dari Telegram ini sebenarnya tinggal copy paste. Takut? Nih. HT akses dibuka dengan ditaruh di. Hah? Tunggu dulu, bareng-bareng. Yang sudah selesai diupload, sabar dulu, nanti kita bareng. Ini nih perlu disimpan ya, jangan tidak disimpan. Kan kita ngubah, tadi itu kosong gini dia. Dipastein kode yang saya kirim. Simpan jangan lupa. Di halaman upload tuh reload. Apakah sudah? Belumnya karena apa? PDF. PDF-nya ada saya kirim di grup Telegram.
Kalau mau lebih cepat, kita gunakan file apa adanya di pakai cari everything tadi. Kenapa ADK? ADK KP lambat. Datang HP lah derita. Ada. Nanti minjem laptop Perry juga tidak masalah. Laptop gaming ya Perry. Ada. Udah? Iya. Apa Sandela? Apanya gimana? Coding. Saya ulangi ya. Perasaan tadi tuh gila ditunjuk. Oke, gini. Saya kirim ini ya. Kamu tinggal timpa ya. Saya kirim HT access nih. Kamu tinggal timpa di WordPress HT doc-nya nih. Nih, tinggal ditaruh di ini. Oke. Intinya ini file kunci untuk konfigurasi. Sebenarnya kita bisa ubah dari php.ini. Tapi dari settingan server, apalagi udah hosting, dia membatasi akses ke php.ini. Caranya gimana? Kita main HT access. Itu yang paling gampang. Oke, udah. Sandela lah. kita kita lanjut ya. Nah, terus gini. Pak, Pulau D ngupload Pak, hore, kita lihat kan gimana nih cara pakainya? Cara pakainya seperti ini. Oke, siap ya. Cak-caknya saya mau nambahin materi. Materinya PDF. Ya nggak? Ini PDF-nya. Cellcreeper.com. Terus saya mau ini nih tutorial videonya. Bagaimana saya nambahinnya? Berarti kita post tambah baru. Saya ketik aja judulnya. Media di halaman web. Lah besar semua tulisan. Media di halaman web. Sudah? Ini hasil saya mengupload. Silakan diketik. Udah? Yang penting kalian tahu caranya aja, inti caranya. Udah, siap? Bagaimana menggunakan yang udah diupload agar tidak diupload ulang? Beginilah caranya. Satunya PDF, satunya adalah ini hasil saya mengupload MP4. Nah, yang saya tambah ini paragraf barunya. Yang saya tambah ini paragraf. Nggak usah persis tulisannya, nggak masalah. Yang penting kalian tahu sekali lagi. Oh, si Cika misalnya suka ngedance, berarti dia bikin UTS-nya tentang dance, dansa atau apa dance, joget-joget misalnya. Ada namanya joget dangdut, ada jaipong misalnya dan seterusnya. Berarti websitenya isinya tentang itu. Nambah postnya ya tinggal tambah, tinggal tambah, tinggal tambah. Udah? Sampai ini sudah? Kalau sudah, Pak, cuman ngambil yang tadi tuh Pak. Oke, kayak gini. Kita kalau MP4 kan itu video kategorinya ya. Coba tambahkan yang baru, ketik video carinya. Video. Yuk. Yuk, diklik. Kalau sudah, dia tersimpannya bukan diunggah ini ya, bukan unggah itu kan ngupload yang baru. Kita sudah ngupload. Pilihnya library ini, pustaka media. Media library atau pustaka media. Yuk. Yuk. Lalu sebelah Ramadini. Hah? Yang kamu udah belum? Hebat, keren. Siapa yang namanya? Tamara. Pustaka media. Lupa kalau mapal. Tahunya kayak Ramadini. Karena saya lihat mirip. Intinya pakai jilbab mirip. Udah bingung. Pustaka media. Sudah? Udah ya? Mana nih keluar? Pustaka media. Nah, pilihlah yang tadi itu apa yang kita upload tadi. Android Spinner. Udah sesimpel itu. Tinggal kita pilih. Nih, pilih tombol di bawah. Udah kita bisa mainin video tadi. Wih, hasilnya gini ya kak. Oh, hasil ngupload PDF. Berarti tambah. Ketik PDF. PDF itu termasuk berkas, berarti Word segala macam juga ada di sini ya nanti ya. Nah, berarti kita kalau kalian ngupload Word, ini hasil saya Word surat cinta misalnya kayak gitu kan.
di berkas, pustaka media juga. Untuk yang versi sudah diupload menggunakan pustaka media. Ada? Sudah? Udah itulah dipilih. Nah, nanti dia proses karena agak gede ukurannya, dia masih loading. Ya biarin lah kayak gitu. Udah nih ada tombolnya dia. Unduh. Biasanya dia ada previewnya juga. Biasanya kalau dia nggak terlalu gede, dia lebih cepat. Nah, kalau ini cuekin aja. Kalau sudah terbitkan, terbitkan, dan cek di halaman depan beranda apakah sudah benar ada barang itu. Nah, media di halaman web. Nah, yang kosong nih bisa jadi dia sebenarnya mau preview, generate previewnya, tapi nggak jadi. Nah, biar bisa gimana? Tombol unduh. Kita nggak ada bikin tombol-tombol tadi itu, tapi dia bisa otomatis. Kalau yang sebelumnya kan saya ngasih soal ujian ke kalian, filenya buat link ke mana baru bisa di-download. Nah, ini linknya dia udah otomatis bikin kita, sama videonya tadi. Bisa kan? Ya udah, itulah caranya berarti. Berarti kita bisa menggunakan media di halaman web. Yang namanya media itu tidak hanya MP4, tidak hanya PDF. Docx, Excel, segala macam yang bisa diupload, bisa kita taruh. Udah. File Photoshop, PSD misalnya, bisa juga. Apanya gagal? Tulisan karena gagalnya apa ada merah-merah? Jason, ya enggak? Nah, sama seperti itu. Sama dengan yang batas maksimal tadi, kalian bisa nyari nih. Jason response tulisannya response not valid. WordPress kan? Sama kayak gini. How to fix? Atau kita tambah di settingan HT access. Cara mengatasi not valid respon JSON-nya. Nah, ini caranya nih. If module nih tambahin. Karena saya nggak error, saya nggak usah ya. Kalau yang kalian error ini. Atau di sini nih. Nah, intinya isi HT access. Khusus yang error saja. Nah, ulangi. Tinggal timpa di HT access. Yang error saja ya, yang nggak error nggak usah. Yang saya kan kebetulan nggak error. Yang ada invalid error JSON tadi, ya Tamara ya. Nggak error kan? Oh, lah. Jika error pakai beginian. Jangan diketik manual ya, karena saya pun nggak mungkin ngetik manual. Cuma tahu apa yang mesti ditaruh ini. Jangan sekali-sekali ngetik manual karena rentan salah. Udah itulah caranya. Sudah? Ya udah, ini udah jadi media di halaman webnya. Oke. Ini udah nih. Berarti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang page widget. Ya. Page itu sama dengan laman atau halaman. Bedanya apa? Sabar. Saya ulangi ya. Media sudah. Nah, ini yang mau saya bilang. Terakhirnya tentang media. Sekali lagi, untuk upload tahu lah ya tadi itu ya. Jadi di post tuh misalnya di beberapa post kita mau menggunakan gambar itu aja. Bisa nggak? Bisa. Nggak perlu ngupload tiap kali ngupload. Karena barangnya sudah ada di web kita. Caranya gimana? Tinggal kita nambahin dari library kita. Contoh gambar. Gambar Peri udah ada saya simpan tadi. Berarti saya tinggal pilih bukan unggah, tapi pustaka media. Pustaka media ini yang sudah pernah diupload. Oh, yang ini tadi mau digunakan kembali. Bisa. Jadi nggak menuhin namanya. Nggak menuhin di server. Karena kalau kalian lihat, ini terakhir ya. Sebenarnya di sini nih nanti akan semakin gede ukurannya. Kebetulan baru 155. 155 itu juga udah gede.
ya. Baru beberapa postingan kita, belum yang banyak-banyak. Ya, leteh nanti kalian bayarnya. Itu kalau udah berbayar. Belum bayar pun leteh dalam hal gimana? Leteh nguploadnya di tempat hosting tuh. Jadi ceritanya nih ya, untuk ngambil data itu kita bilangnya download. Kalian dari Telegram nih tadi tuh yang gini nih, ya. Saya kirim ini kan kalian download tuh. Kata-katanya yang show in folder karena udah di-download. Tombol ke bawah tuh download, tombol ke atas tuh upload. Upload tuh berarti kita ngirimnya. Kalau upload kalian kecil, itu rentan gagal. Leteh tunggu ya. Karena gini, kalau kita operator seluler yang kita pakai, itu biasanya bandwidthnya untuk downloadnya gede, uploadnya kecil. Kalau kalian sering ngalamin, kalian mau ngupdate status tuh, status WhatsApp, tapi status tuh mesti di reset. Khususnya di jam-jam sibuk, apalagi pakai akses misalnya. Nah, itulah yang terjadi. Uploadnya kecil. Oke? Nah, itu gambaran. Terus kaitannya dengan yang tadi apa? Nah, ya udah. Kita untuk menghemat space, caranya adalah gunakan yang sudah ada. Tapi kalau gambarnya beda, tentunya kita perlu upload. Oke? Kenapa? Ada yang kenal di sini kacamata? Ya, kamu lah di depan Peri ini. Ada kamu nggak? Nggak ada di sini ya. Nanti lah lain kali lah kita foto ya. Ini si Peri nih. Ini foto Peri. Kita lanjut ya. Ya, lain kali. Saya mau bilang ini. Terakhir, kalau kalian ingat ciri-ciri WordPress, saya bilang ada folder WP content, ada upload, ada tahun, ada bulan, ada nama file. Ya WordPress cirinya kayak gini karena dia nyimpen file. Dan kalau kalian ingat yang kemarin, Lois namanya ini ya. Saya nguploadnya satu file, dia beranak. Kenapa? Dia otomatis crop oleh WordPress-nya. Jadi kalau kalian ingat ujian DPW, klik gambar kecil keluar gambar besar. Ya inilah dia, thumbnail disebutnya. Ya, thumbnail ukuran ukuran kecil. Supaya apa? Ya, nih yang paling kecil nih. Kalau ditampilkan yang ukuran kecil nih, dia cuma 1 kilo ukurannya. Yang gede yang aslinya 9 kilo. Ya, akan lebih cepat loadnya jika yang kecil. Nah, jadi yang kecil ini diklik keluar yang asli. Kayak gitu ya. Itu udah otomatis ada di pengaturan media settingannya. Nggak usah dibingungin, nggak ada keluar, tenang. Cuma sekedar untuk tahu aja. Sama kayak Superman, walaupun kita upload satu, dia beranak pinak nih kayak gini nih. Tadi juga foto kalian yang ini nih, yang mana entah yang saya gunakan ya. Yang ini nih aslinya nih. Nah, yang ini dia ada beberapa bentuk. Ada yang imut-imut, ada yang amit-amit, ada yang amat-amat. Nah, yang kayak gini kan. Ada yang gede-gede-gede. Nah, sampai yang paling gede misalnya. Oke, jadi dia udah otomatis. Untuk apa? Itu namanya pengoptimalannya. Jadi orang akses web lebih cepat. Oke? Nah, sampai ini dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita pulang. Jangan lupa membackup. Cara backup, saya ulangi lagi ya. Klik admin di SAM Control Panel. Intinya ini hasil pertemuan ketiga. Akan digunakan di pertemuan keempat. Yuk, klik admin. Kalaupun udah dibuka, klik aja admin dulu. Klik admin. Di SAM Control Panel, klik admin. Yuk, udah. Klik export. Jangan dilupain tiap pertemuan karena perlu ini. Tapi ini bukan tugas, ini untuk kalian nyimpen data kalian yang sekarang. Ngumpul pun kayak gini caranya nanti. Ngumpul jawaban UTS, jawaban UAS caranya begini. Klik export sudah. Klik custom. Custom. Sudah? Klik custom, diekspor, klik custom. Sudah? Nama database kalian apa? DB underscore SI5B. Pilih. Yuk, dipilih. Nah, udah. Hanya satu ini ya, jangan pilih banyak-banyak. Letih kalian. Pilih database yang digunakan. Udah? Klik go. Sekali lagi hanya satu ya. Kalau sudah klik go. Klik go. Sudah. Simpenlah di folder yang angka 3 tadi.
folder angka 3 nih yang nunjukin ini pertemuan ketiga. Tapi jangan lupa ya, kalian kan ada tugas tuh tiap pertemuan. Ngapain? Ya kesimpulannya lah. Kalian bisa sambil nonton video rekaman saya itu sambil ngerjain nanti. Batas waktunya sebelum perkuliahan selanjutnya berarti. Jadi seminggu satu sebelum perkuliahan selanjutnya sambil ngulang. Nah kalian sambil nonton video tuh lihat lah apa-apa yang perlu dilakukan. Semacam catatannya intinya yang ditaruh di GitHub. Baru satu ya yang kita download ya. Satunya lagi apa? Satunya ambil dari htdoc. C sum htdoc. Yuk. Ayo. Ayo. Server error. Tulisannya apa? Lengkapnya. Di web apanya phpMadmin? WordPress. Di reload coba. Itu entahkah melakukan apa baca itu. Yo, satunya adalah di htdoc. Nantilah. Apakah yang ku belak lah? Itu perlu dicek bener-bener agak lama. Habis ini ku perlu ngajar lagi masalah. Lagi tidak pas waktu sudah. Perlu dicek ulang. Bisa nggak yang kalian tetap jalan, yang saya baru di copy ini tetap jalan? Jawabannya bisa. Ya, tapi caranya gimana? Sebaiknya di pertemuan selanjutnya kalian tanya. Ya. Nanti untuk pertemuan 4 akan ada vote lagi. Vote kayak kemarin, tapi sisa orang yang belum. Siapa sisa orang ya? Nah, yang kayak gini nih, mereka nih prioritas nih. Tapi mereka nih boleh nggak ikut ke lab 4? Jawabannya tentunya boleh. Misalnya gini, kan milih sekarang nih online, nggak masalah. Yang mereka nih belum milih gimana? Boleh nggak nanti offline? Boleh. Yang pasti berapa orang nih? 5 orang udah menempati jatah di sini untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan 4. Ya. Sisanya 15 jatahnya. Nah, yang udah hadir sekarang boleh nggak ikut hadir juga? Sebenarnya boleh. Makanya nanti saya perlu vote ulang. Setiap mau pertemuan nanti ada vote. Kan kalian tahu kondisinya tuh udah dekat harinya sebenarnya. Oh, aku lagi di kampung nih, males pulang. Kalian bilang aku online aja. Nah, mau nggak mau berarti saya tanya tiap pertemuan. Oh, saya lagi nggak sehat nih. Bagaimana caranya? Berarti online dulu. Oke. Nanti saya ini jatahnya berarti 15. Kayak gitulah tiap pertemuan kita gitu. Mau nggak mau maksudnya. Karena nggak boleh dempet-dempet. Ya. Udah? Nggak ada pertanyaan lagi? Oh, tadi itu ya belum selesai. Yang htdoc SI5B-nya di copy. Kita kan mau ke backup nih untuk pertemuan selanjutnya, di copy, ditaruh di folder ini. Nah, yang kalian kumpul tuh nanti hasil kopiannya ini dua macam nih, di kompres. Bukan dikompres pakai itu tuh, pakai anduk basah tuh ya, bukan yang itu. Kita bisa kayak gini nih, ngeblok, klik kanan, add to archive tulisannya. Ya. Nggak kan maksudnya yang bikin WinRAR loh. Tapi pastikan yang kalian isi itu ini dan folder. Ini dan ini nih. Saat ngumpul jawaban UTS, UAS nanti, inilah barang yang dikumpul. Tapi bukan yang sekarang yang dikumpul ya, nyari bengep kalian. Ada soalnya nanti, soal ujiannya. Ini kan yang latihan kita nih. Tapi cara ngumpulnya, dua file ini di add to archive atau bikin RAR atau bikin zip atau bikin 7-zip. Nah, jadi yang dikirim tuh yang zip-nya atau yang RAR-nya atau yang 7-zip. Bukan yang ini lagi. Ini leteh kalian nguploadnya, leteh. Ya, lama karena banyak filenya. Jelas? Tiap pertemuan sekali lagi nge-backup dengan cara yang saya tunjukin ini. Nah, ini saya udah selesai nih. Berarti penyelesaiannya gimana? Saya perlu klik kanan. Kalau kalian tulisannya WinRAR, kalian pakai WinRAR. Saya ini 7-zip. Berarti saya pakai add to ini. Udah tinggal tunggu aja nih. Nanti dia jadi satu file baru namanya ini. Inilah file jawaban kalian. Tinggal kalian rename. Hasil pertemuan 3, bahan pertemuan 4. Nggak maksudnya? Ya udah, itulah. Udah tinggal tunggu nih. Ha.
Jadi yang dikirim ke saya bukan ini dan ini lagi ya, tapi ini. Nah, jelas nggak? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa voting. Nah, intinya Telegram tuh aktifkan notifikasinya. Ya nggak? Khusus grup ini diaktifkan. Saya nggak tahu kalian di-add di grup apa lagi nanti. Nah, boleh grup ini dinonaktifkan nih, notifikasinya nih dihidupin kayak gini nih. Jadi nggak harus semua grup, tapi untuk grup ini daripada kalian ketinggalan info, aktifkan. Pakku tadi itu sibuk ke sawah, kalian bilangan belum sempet ngevote, salah sendiri kan, nggak aktifin. Diaktifkan notifikasinya. Jadi saya siapa cepat dia dapat. Kemarin tuh saya ngurut-ngurutin kayak gini nih. Oh, orang nih yang agak terakhir, berarti mereka nanti. Itu ceritanya yang kemarin tuh. Kok Bapak nentuin ADK dulu, ya dia milih dulu. Si Lois kebetulan ngambil yang entah siapa kemarin. Ya, intinya ada tukernya, nggak masalah kalau ada tuker. Yang jadi masalah tuh jika lebih duduk di mana kan, kasihan dia duduk di sini ngemper kan. Nah itulah. Nah nanti kita vote ulang. Sampai ini intinya nggak ada pertanyaan kan? Nah, jangan sedih ya. Nah ini yang terakhir ya, kasih nama hasil pertemuan, udah kayak gini. Tapi untuk UTS UAS tentunya ada nama NIM, nama lengkap, kelompok. Udah selesai. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Boleh pulang. Dadah. Nah, iya, tetap semangat ya. Khususnya yang sedang sedih juga tetap semangat. Ya, boleh pulang. Saya lanjut ke lab 2 boleh kali ini. Yang kamu tadi kapan-kapan lah, kita ketemu. Jangan sekarang, oh.